yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini adalah, tema firman Tuhan adalah kebaikan Tuhan di sepanjang masa. Kalau bahasa Inggrisnya adalah God is good all the time. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita saat ini tidak selalu menghadirkan saat-saat yang menyenangkan, saat-saat yang menggembirakan. Tidak selalu kehidupan kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi ada masanya kita harus mengalami yang namanya kesulitan. Ada masanya kita harus mengalami yang namanya kesusahan. Ada masanya kita juga harus mengalami penderitaan-penderitaan di dalam badai kehidupan setiap manusia. Ada masa-masa sulit seperti kita terkena sakit penyakit, atau kita kehilangan pekerjaan, atau saudara kita, keluarga kita meninggal dunia. Itu adalah salah satu pil pahit, masa sulit yang membuat kita kadang-kadang merasa tersentak dan terhentak. Apalagi di masa saat ini, masa yang sangat sulit di tengah pandemi virus corona. Ada beberapa peristiwa di mana orang tuanya meninggal karena COVID-19, lalu juga istrinya meninggal. Baru-baru ini ada salah satu artis senior, dia kehilangan istri dan anak. Istrinya meninggal karena positif COVID terlebih dahulu, kemudian beberapa minggu juga meninggal anaknya karena positif COVID. Masa-masa sulit terjadi saat ini, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan selalu merancangkan yang baik di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan masa-masa sulit? Karena supaya Tuhan membuat kita untuk selalu berpegang kepada pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus, pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sangat sulit saat ini, apakah kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan? Banyak orang sekarang sudah mulai frustasi. Banyak orang sekarang sudah stres, depresi. Banyak orang sekarang yang lebih memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka berpikir pandemi ini, kenapa Tuhan kirim terjadi di dunia ini? Berarti Tuhan tidak mengasihi manusia. Banyak orang yang kecewa, banyak orang sakit hati, banyak orang yang merasa Tuhan itu sudah tidak baik lagi di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, kita lihat bahwa ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Yang pertama yang kita pelajari melalui firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan turut bekerja di dalam segala hal.
Misalkan kalau saudara pergi ke satu tempat, lalu si angel misalkan, oh dia turut di sana, berarti dia ada juga di sana. Atau si satria, dia turut di sana, oh berarti dia juga hadir di sana. Kan ada lagunya itu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut ayah ke kota berarti dia juga ada di sana. Firman Tuhan yang pertama mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya di tengah-tengah masa yang sulit ini saudara, Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, itu juga hadir. Dia itu hadir di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, bahkan sampai jatuh tergeletak. Setiap orang yang benar dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah sekalipun dia biarkan jatuh bahkan sampai tergeletak. Kenapa? Karena dia turut di sana. Dia turut di dalam segala hal, di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan hadir di sana. Jadi yang pertama, ketika Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan kita, yang kita lakukan adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan, kita sudah berharap, maka yang kita lakukan hanyalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan. Bersyukur atas apa yang terjadi saat ini. Ada maksud yang Tuhan ingin tunjukkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah menyesali apa yang terjadi. Berdoa saja supaya Tuhan berikan petunjuk yang benar di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Tuhan itu baik di sepanjang masa hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, karena apa? Tuhan itu memberikan kebaikan. Kebaikan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Orang banyak yang menyalahartikan tentang kebaikan ini. Kebaikan mereka anggap sebagai berkat. Kebaikan ada juga dianggap sebagai kehormatan. Kebaikan ada juga yang mengartikan sebagai kemakmuran, kejayaan. Tetapi saudara, kebaikan di dalam ayat ini itu tertulis di dalam pasal di ayat 29 sampai di ayat yang ke-30. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambarannya, ya. Ketika kita sudah menjadi serupa dengan gambarannya, karena Tuhan telah menentukan kita dari semula, kita dipanggil. Ketika Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarannya, Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan memanggil, Dia membenarkan kita. Ketika Tuhan membenarkan, maka kita dimuliakan oleh Tuhan. Kebaikan yang Tuhan berikan, kita bisa menjadi serupa dengan gambarannya Tuhan. Itu kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika Tuhan menjadikan kita serupa, kita dipanggil oleh Tuhan. Orang yang dipanggil oleh Tuhan itu adalah orang yang siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada dia. Itu orang yang dipanggil. Itu sebabnya ketika Tuhan memilih nabi dan imam-imam pada saat itu, tidak sembarangan. Itu memang orang-orang yang sudah Tuhan tentukan dari semula. Ketika Tuhan memilih dia menjadi seorang nabi, Tuhan memanggil dia menjadi
bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan, maka kita pun harus siap memikul salib, menderita bersama dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus setia kepada Tuhan di masa-masa seperti ini. Ketika ibadah online di rumah, malah kita sedikit kebablasan. Kalau di gereja kita, ibadah di gereja kita bisa on time gitu ya. Jam 10 sudah atau setengah 10 sudah sampai di gereja. Online di rumah. Jam 11 baru nyalain Facebook gitu ya, nonton khotbah. Ya. Atau ada juga yang sambil dengar khotbah, sedang ikut ibadah sambil masak, sedang ikut ibadah sambil tidur-tiduran, sedang ikut ibadah di rumah sambil main-main game online. Ada ibadah tayangin tapi dia main game online. Itu bukan orang yang dipanggil Tuhan. Karena kalau orang yang dipanggil Tuhan, dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah kesetiaannya. Ketika saudara ibadah di gereja dengan saudara ibadah di rumah, tidak akan berubah. Kalau di gereja saudara bisa memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, seharusnya di rumah pun saudara bisa seperti itu. Kalau di gereja saudara bisa beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan, di rumah pun saudara harus bisa. Kalau saudara ke gereja baju yang rapi, pakai jas, kemeja, sedangkan di rumah saudara hanya pakai kaos, celana oblong gitu ya. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia tidak berubah. Mengikut Tuhannya itu pun tidak akan kendor. Semakin setia, semakin diasah seperti pisau, semakin diasah semakin tajam. Semakin banyak masalah, semakin sulit kehidupan, maka dia semakin setia, lebih lagi setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga adalah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia turut dalam segala. Yang kedua, Dia memberikan kebaikan. Yang ketiga, kita harus mengasihi Dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kasih itu telah Tuhan tunjukkan terlebih dahulu kepada manusia. Tidak mungkin Dia menyuruh kita mengasihi orang lain. Tidak mungkin Dia menyuruh kita mengasihi Tuhan sebelum Dia menunjukkan kasih itu sendiri. Tuhan tunjukkan dulu kasih yang paling besar, kasih yang terutama, kasih yang utama kepada manusia, yaitu dengan diutusnya Yesus Kristus ke dunia ini. Dia rela mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu kasih yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan Tuhan sekarang menginginkan supaya kita mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan. Artinya setiap waktunya hanya dipergunakan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Seharusnya masa pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk saudara lebih sering lagi menyembah Tuhan. Waktu yang tepat untuk saudara lebih sering lagi memperbanyak pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Waktu yang tepat untuk saudara lebih sering lagi membaca, merenungkan, mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya bertanya, apakah waktu pandemi saat ini sudah saudara lakukan secara efisien dan seefektif mungkin untuk Tuhan?
kalau kita mengasihi Dia. Tetapi banyak manusia sekarang, saudara, lebih banyak menuntut dan menuntut. Tuhan, berikan saya berkat. Tuhan, berikan saya kesehatan. Tuhan, saya mau bekerja. Tuhan, beri saya pekerjaan. Tuhan, beri saya pasangan, beri saya jodoh. Tuhan, saya mau beli mobil. Saya mau beli rumah. Tapi kita nggak mengasihi Dia. Kita terlalu banyak menuntut. Tapi saudara, kita tidak pernah memberikan timbal baliknya kepada Tuhan. Saudara bernapas saat ini tanpa oksigen, itu saja sudah luar biasa. Oksigen sekarang mahal. Tapi saudara masih bisa bernapas tanpa oksigen, itu sudah sangat luar biasa. Apakah saudara pernah mengucap syukur? Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau lebih banyak saudara menuntut kepada Tuhan daripada saudara mengucap syukur. Hari ini, saat ini adalah momen untuk kita kembali mengasihi Tuhan lebih dekat dan lebih dalam. Berikanlah hatimu untuk sungguh-sungguh ke Tuhan. Berikanlah dirimu untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan selalu baik dalam segala masa kehidupan. Di dalam masa-masa yang sulit saat ini, Tuhan itu baik. Di masa-masa yang sangat sukar sekalipun, pasti ada kebaikan Tuhan yang Dia akan berikan. Kenapa? Karena Dia turut bekerja. Dia hadir. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia melihat dan Dia sedang memperhatikan kita. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan